Jenis menapa Pak namanya Pak? Kalau ini masuknya itu jalak tilam. Jalak tilang gitu. Jalak tilam seperti ini. Jalak tilam. Tilam. Tilam ini menapa? Tilam dalam arti katanya itu tilem, artinya itu tidur. Oh, jalak tilem. Nggih. Ya ini teman-teman, ini kita menunjukkan apa namanya salah satu benda unik, antik dan langkah ya, berupa pusaka miliknya Pak Aryo, berada di Surabaya. Nah, ini Pak ya, di tempatnya panjenengan sudah berapa lama kira-kira Pak? Ini kurang lebih hampir 23 tahun. 23 tahun ya Pak ya. Dulu ini punyaan dari kakek saya. Kakek. Ini dulunya sering beliau rawat, cuma dulu pernah bercerita kalau yang aslinya warangkanya bukan seperti ini, karena gitu ya? Iya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya disamarkan seperti ini. Gitu ya Pak ya. Jadi saat ini berarti bisa dibilang disamarkan. Disamarkan. Baik. Nah, adanya kekancingan ini ataupun surat ini menguatkan bahwa pusaka ini dulunya milik seorang raden ataupun ini salah gitu satu orang keraton lah. Iya. Di sini ada penjelasan nama orang keraton itu ya Pak. Jadi di sini yang bertanggung jawab ini, yang bertanda tangan ini kayak surat pernyataan itu. Ya ini tahunnya sekian, terus habis itu habisnya zaman dulu untuk apa merawatnya itu sekian. Nah, di belakangnya ini juga ada. Nah ini yang pegang pertama namanya ini. Oh ini dokumen orang yang pertama. Ini yang pertama, kedua, berikutnya gitu ya Pak ya. Terus seperti itu ini, ya Pak ya. Ini yang bertanggung jawab untuk memegang pusaka ini gitu. Tapi untuk nama-namanya di sini nggak ya Pak ya? Iya, kurang paham saya. Kurang paham ya, karena ini tulisannya Honocoroko nggih Pak? Iya Honocoroko. Ini huruf tulisan kuno tapi masih bisa sebenarnya dibaca. Cuman kecil sekali di sini. Oke. Nah, itu. Iya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian ini rencananya Pak Aryo sendiri dengan keberadaan pusaka seperti ini, apakah rencananya dimaharkan atau gimana Pak? Insya Allah kalau memang ada yang berminat ataupun cocok dengan pusaka ini ya nanti bisa kita obrolin lah. Gitu ya. Jadi menghubungi Pak Aryo ini teman-teman ya, silakan menghubungi, komunikasi dulu. Nanti akan diberikan penjelasan lebih detailnya lagi gitu ya Pak ya, tentang sejarahnya atau kronologinya atau keberadaan yang berkaitan dengan benda pusaka ini. Nah yang pasti untuk saat ini Pak Aryo ada ya jenis pusaka menapa tadi Pak? Ini namanya dapurnya jalak tilam. Jalak tilam ya. Jadi pusakanya namanya jalak tilam. Dari mana tadi Pak? Mataram, eranya era Mataram. Era Mataram ya. Pak Aryo menjelaskan ini di era Mataram pusakanya. Nah, ini tahunnya sekian ini. Nah ini suratnya. Ini surat yang aslinya ini cuma ini untuk pelindungnya agar kanjeng ini nggak rusak karena ini kan. Ini pelindungnya. Iya pelindungnya. Ini juga kayaknya bekasnya surat kabar dulu atau gimana? Iya Pak ya. Iya. Oh iya. Tulisannya rumit sekali ya Pak ya. Iya campuran sama Belanda juga. Kayak gini. Jadi ini ceritanya, ini bungkusnya suratnya ini gitu ya Pak ya. Yang ada di dalamnya ini pendoknya. Di dalamnya ini. Pendoknya ini pusaka ya Pak ya. Terus kemudian posisinya seperti ini, dulunya saya ketemukan seperti ini. Nah ini di dalamnya ini ada ini
Di dalamnya sini lagi ada digulung ini. gitu ya Pak ya. Digulung, Nah. ini dimasukkan ke sini. Oke, dimasukkan ke sini. Seperti ini. Nah, ini untuk apa, menghilangkan jejak, karena pusaka-pusaka keraton zaman dulu Iya. sebagian besar sudah banyak yang dicuri bahkan Iya. ke luar negeri kan. Oh gitu. iya. Untuk menghilangkan jejaknya itu tadi yang ditakutkan ini punyanya pusaka siapa, punya siapa kan ada di kekanjingan. Jadi di sini ada keterangan Nggih. yang membuat gitu juga ada ya Pak ya. Ada. Empunya ya. Nggih. Empunya, terus jenis namanya, Nggih. pusakanya. Nggih. Jenis menapa Pak namanya Pak? Kalau ini masuknya itu jalak tilang. Jalak tilang gitu. Nggih, jalak tilang seperti ini. Jalak tilang. Nggih. Tilam ini menapa? Tilam dalam arti katanya itu tilem, artinya itu tidur. Oh, jalak tilem. Nggih. Nggih. Jadi ini merupakan benda pusaka benda peninggalan gitu ya Pak ya? Nggih, Peninggalan dari mana tadi Pak? ini dari eranya era Mataram. Era Mataram. Nggih. Wih. Ini suratnya tadi tertera di sini 1911 ya. Iya. Ini maksudnya pembuat Cetaknya keluarnya surat ini. Oh, keluarnya surat ini ya, Nggih. dicetaknya gitu ya Pak ya. Nggih. Oke, 1911. Nggih. Kita belum ada Pak. Bahkan ini bisa diketahui kalau pusaka ini lebih tua lagi dari usia surat ini kan gitu. Baik. Iya, keluar barangnya dulu baru suratnya gitu ya Pak biasanya. Oke. Nah, di sini juga diterang zaman dulu ini siapapun yang memegang pusaka ini kena pajak ceritanya. Kena gitu. Pajak ya. Makanya sama orang-orang kayak orang-orang itu di orang zaman Belanda dulu di ini kan. Oke, berarti ini kalau dulu itu kayak benda berharga sekali gitu ya Pak ya. Nggih. Oke. Ini tidak pernah ada orang yang tahu pusaka ini. Yang banyak orang yang apa yang namanya bertanya tentang pusaka. Pusaka yang asli itu gimana? Jadi pusaka yang asli dia itu memiliki namanya dokumen atau semacam sertifikat kayak gitu. Sertifikat ataupun pengenal. Iya. Istilahnya dalam bidang otomotif BPKB-nya motor ataupun STNK-nya motor. Nggih. Kayak beli emas ada suratnya kayak gitu loh Pak, dokumennya ya. Supaya ini tidak tidak disalahgunakan mungkin gitu ya Pak ya. Oke. Luar biasa. Ini salah satu stok ya. Terus kalau mengenai ya tadi ya Pak ya, kembali mengenai isinya itu penjelasannya Pak Aryo gimana? Kalau tentang isi Oke. ataupun Berikut filosofinya benda ini, pusaka ini, dia itu berdapur jalak tilang. Itu mempunyai makna tersendiri. Termasuk ini ada kelengan juga, pamornya singkir di atasnya ini. Singkir. Nggih, ada kudung. Pamornya gitu ya Pak ya. Nur, S itu nur artinya cahaya, kudung cahaya. Ini yang saya ketahui dari teman-teman perkerisan, jadi ya. Ini pamornya seperti itu. Bentuknya sederhana, cuma filosofinya ini dalam. Iya. Oke. Terus mengenai kayak isi semacam kodam atau apa gitu, itu pripun Pak penjelasannya? Kalau untuk kodam ataupun isi itu dari orangnya relatif ya, itu gitu ya. Kalau dari Pak Aryo sendiri? Ya kalau menurut saya kayak kodam ataupun ini itu bonus sebenarnya dari empu yang menitipkan kata-katanya di sini, doa-doanya di dalam pusaka ini. Gitu ya Pak ya. Jadi yang megang supaya dia itu bisa diberi keberkahan ataupun keselamatan ataupun kelancaran dalam segi apa. Oke, jadi merupakan bonus gitu ya Pak ya. Bonus yang baik. Jadi untuk sementara ini teman-teman kita menunjukkan tentang keberadaan pusaka ini, dan ini kita nggak menunjukkan tentang apa isi semacam kodamnya gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini adalah tentang keunikannya
tentang kronologinya, sejarahnya, nah semacam itu, dan surat-suratnya seperti ini. Ada yang bilang nih Pak, nggak boleh dijual. Itu semacam itu saya kurang ini Pak, kurang ngertos gitu. Makanya nggak boleh dijual, dimaharkan boleh lah kayak gitu. Itu pripun Pak? Jadi gini, kalau menurut saya, saya kembalikan lagi tentang bonus. Isi adalah bonus. Kayak sistemnya gini. Ini pusaka ini sebenarnya diciptakan, dibuat oleh Sangku dari doa-doa kemurnian jiwa yang ditiupkan di sini. Karena pengharapan Sang Empu, satu untuk menolak bencana, menolak penyakit, pagebluk dan lain sebagainya. Nah itu dikhususkan untuk orang yang memegang pusaka ini. Itulah yang membuat apa ya namanya, orang-orang itu tadi kayak ini mempunyai kodam, sebenarnya bukan kodam. Oh iya. Ya kalau menurut saya itu adalah energi yang tersimpan dalam bilahan pusaka ini, yang menyatu dengan doa-doa Sang Empu. Nah, kalau yang dikatakan dengan kodam, ya maaf, saya sedikit kurang paham, tapi yang saya mengerti dari kawan-kawan, kalau yang dikatakan kodam itu adalah sosok-sosok yang asing masuk ke sini, gitu. Berarti itu bisa dibilang bentuk karomah atau pribon Pak? Iya, kalau karomah kan yang punya waliullah. Nah, kan beda. Sama seperti Resi ataupun empu, dia mempunyai, kalau orang sekarang di Islam itu mempunyai karomah. Sama seperti itu, Sang Empu juga mempunyai keistimewaan berupa doa-doa tadi yang dimasukkan dalam bila-bila pusaka dengan doa-doa tertentu, dengan tujuan tertentu agar si pemegang pusaka ini terhindar dari mara bahaya, dimudahkan segala hajatnya. Jadi ada ini ya Pak ya, namanya masing-masing gitu ya Pak ya, maksudnya masing-masing. Jadi ini teman-teman ya penjelasan dari Pak Aryo tentang maksudnya tadi ya. Katanya di luaran sana banyak orang yang mungkin kurang paham atau yang sudah paham tentang isinya di dalam pusaka tersebut, penjelasannya seperti itu. Ada beda-bedanya, ada nama-nama yang berbeda, ada maksudnya siji-siji aranane lah semacam itu. Oke, bagus Pak penjelasannya untuk masukan. Yaitu penjelasan saya seperti itu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk kurang lebihnya nanti bisa menghubungi beliau Pak Aryo. Tempatnya ada di Jalan Bubutan, dekatnya Pasar Turi, Surabaya. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.